Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada sesi Mahapati Sinau yang pertama kali. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hendra yang pada kali ini berkesempatan untuk menemani kalian belajar. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu agar pada sesi belajar kali ini bisa menjadi tambahan ilmu yang berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah cukup. Oke, tak usah lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke sesi belajar. Eh, Sebelumnya, saya ingin mendisklaimer terlebih dahulu. Jadi, tak ada gading yang tak retak. Jadi, jika ada kesalahan dalam pembahasan maupun tutur kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Untuk pada belajar pada hari ini, kita akan membahas tiga bab, yaitu yang pertama adalah pengetahuan kuantitatif, yang kedua adalah matematika, yang ketiga adalah fisika. Jadi di sini nantinya kita akan belajar melalui soal dan saya sebisa mungkin untuk membantu dalam membahas jawaban-jawabannya. Ayo mulai. Jadi yang pertama adalah terkait pengetahuan kuantitatif bab geometri. Jadi di sini diketahui adalah jika luas daerah persegi yang tidak berwarna gelap sama dengan 12 cm persegi, jadi artinya luas lingkaran yang putih ini, itu luasnya adalah 12 cm persegi, terus ditanyakan luas daerah yang berwarna gelap itu berapa. Nah, kita masuk saja ke pembahasannya. Jadi dari sini kita tahu bahwa persegi ini memiliki sisi S, terus jari-jarinya R. Karena jari-jarinya R, maka S sama dengan 2R. Lalu tadi diketahui bahwa luasan arsiran putih adalah 2pi. Ini telah tertera pada soal. Lalu pada rumus biasa, yaitu luas lingkaran, kita tahu bahwa rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat dan rumus dari luas persegi adalah s kuadrat. Jadi langkah pertama kali adalah kita menentukan R. Kita bisa menentukannya dengan cara menyamadangan luas lingkaran sama dengan luas arsiran putih, yaitu sama dengan pi r kuadrat sama dengan 2pi. R kuadrat sama dengan 2, lalu R sama dengan akar 2. Oke. Lalu selanjutnya adalah menentukan luas arsiran gelap, karena yang ditanyakan adalah luas arsiran gelap. Jadi luas arsiran gelap rumusnya adalah luas persegi dikurangi luas lingkaran. Luas yang persegi tadi, yang full tadi, ini dikurangi luas lingkaran, yaitu S kuadrat dikurangi PR kuadrat. Karena tadi telah dapat nilai R sama dengan 2 akar 2, nilai R tadi adalah akar 2, terus karena S sama dengan 2R jadinya 2 akar 2, lalu dikuadratkan, dikurangi Pi, dikali akar 2 dikuadratkan. Lalu didapatkan nilainya adalah 8 min 2pi. Tak lupa kita juga harus menyertakan satuannya, yaitu cm persegi. Maka jawabannya adalah 8 min 2pi cm persegi. Dan pada opsinya adalah opsi D. Oke. Selanjutnya adalah soal kedua, yaitu x kuadrat min 99x tambah p sama dengan 0. Jika akar-akar dari persamaan ini adalah bilangan prima, maka nilai p adalah, ini adalah opsinya. Oke. Jadi x kuadrat min 99x tambah p sama dengan 0 ini merupakan bentuk persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Lalu kita bisa tahu bahwa nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 99, dan C sama dengan B. Akar-akar dari persamaan di atas adalah bilangan prima. Hal ini telah diketahui pada soal, yang mana artinya adalah X1 dan X2 haruslah bilangan prima juga. Lalu sebelumnya kita juga tahu di rumus persamaan kuadrat, yaitu X1 tambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 kali X2 adalah C per A. Lalu dari situ kita dapatkan bahwa X1 plus X2 sama dengan min B per A. Tadi B-nya adalah min 99 dan A-nya adalah 1. Lalu kita inputkan nilainya saja. Didapatkan nilainya adalah 99. Lalu X1, X2 sama dengan C per A. C-nya adalah P dan A-nya adalah 1. Jadi didapatkan nilai X1 kali X2 adalah P.
Terus dari hasil di atas menunjukkan bahwa X1 tambah X2 kan sama dengan 99. Nah, 99 ini adalah bilangan ganjil. Lalu, bilangan ganjil ini bisa dihasilkan apabila kita menjumlahkan bilangan genap dan bilangan ganjil. Lalu karena syaratnya X1 dan X2 adalah bilangan prima yang merupakan syarat soal, lalu kita asumsikan X1 adalah bilangan prima dan bilangan genap. Karena bilangan genap merupakan syarat ini dan bilangan prima adalah syarat soal, dan bilangan prima yang genap itu hanyalah 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 sama dengan 2. Lalu kita telah mendapatkan X1, otomatis kita bisa mencari X2. Karena X1 sama dengan 2, lalu menentukan X2, tadi diketahui X1 tambah X2 sama dengan B per A, didapatkan nilai 99, lalu diinputkan nilainya, lalu didapatkan nilai X2 sama dengan 97. Lalu karena X1, X2 telah diketahui, kita bisa menggunakan X1 kali X2 sama dengan C per A untuk menentukan nilai P, yaitu 2 kali 97 sama dengan C per A, atau sama dengan P per 1, atau sama dengan P. Jadi, nilai P sendiri adalah 2 kali 97. Lalu soal yang ketiga. Jadi, soal di sini itu adalah soal fisika, yaitu pada bab mekanika. Jadi, pada saat T sama dengan 0, jadi ini tuh ada benda M, dijatuhkan dari titik A, ini titik A, dan titik A ini terletak tegak lurus di atas titik B. Jadi, jarak antara A, B adalah 30 meter. Pada saat yang sama, sebuah proyektil ditembakkan dari titik O dengan kelajuan 25 meter per sekon dan diarahkan ke titik A. Jadi, proyektil dari titik O, yaitu di sini, itu ditembakkan dari titik O dengan kelajuan 25 meter per sekon, 25 meter per sekon, dan diarahkan ke titik A. Lalu, karena diarahkan ke titik A, otomatis gerak yang terbentuk adalah gerak parabola. Dan kebetulan, di lintasan jalur dari gerak M itu ada titik C, di mana titik C itu ketinggiannya 10 meter di atas B. Lalu yang selanjutnya diketahui adalah jarak OB adalah 40 meter. Lalu kita disuruh untuk mencari pernyataan-pernyataan yang benar. Yang pertama adalah benda M mencapai C saat 2 sekon, 2 adalah proyektil juga melewati C, 3 adalah proyektil mencapai titik tertinggi saat T sama dengan 2,5 sekon, dan 4 adalah proyektil mengenai benda M. Oke, langsung kita menuju pembahasannya. Jadi, dari soal tersebut diketahui bahwa ada 2 benda bergerak. Yang pertama adalah proyektil, yang kedua adalah benda M. Karena tadi pernyataannya itu banyak yang membahas tentang proyektil dan sedikit membahas tentang benda M, kita bisa mencari benda M yang terlebih dahulu, yang pernyataannya terkait dengan benda M. Pernyataannya adalah benda M mencapai titik C saat T 2 sekon. Kita sendiri tahu bahwa benda M itu dijatuhkan, yang artinya itu dia adalah gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal, dijatuhkan dari titik A ke B yang jaraknya adalah 30 meter. Lalu C ke B sendiri itu di soal diketahui adalah 10 meter. Lalu kita disuruh menentukan apakah benar benda M mencapai titik C saat T 2 sekon. Jadi karena CB adalah 10 meter, otomatis AC sama dengan 20 meter. Terus dari sini kita tahu bahwa arah gerak benda itu searah dengan arah percepatan gravitasi. Karena searah, otomatis nilai A-nya positif. Lalu karena gerak jatuh bebas menggunakan konsep gerak lurus berubah beraturan, maka kita bisa menggunakan rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Yaitu rumusnya adalah S sama dengan P0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Karena gerak jatuh bebas, yaitu benda M dijatuhkan dari titik A, artinya dijatuhkan bahwa dia tidak memiliki kecepatan awal, sehingga V0 sama dengan 0. Lalu 0 dikali T ditambah setengah A T kuadrat, di mana A-nya adalah percepatan gravitasi. Untuk memudahkan, kita bisa ambil A nilainya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dan S-nya adalah lintasan A sampai C. Karena BC 10 meter, AC otomatis 20 meter. Jadi, didapatkan nilai-nilainya lalu dimasukkan ke dalam
rumusnya 20 sama dengan 0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Dan di sini kita ingin mencari variabel T. Apakah benar T-nya itu mencapai C saat 2 sekon. Lalu kita cari T kuadrat sama dengan 20/5, T kuadrat sama dengan 4, maka T sama dengan 2 sekon. Jadi pernyataan ini benar. Lalu yang kedua kita akan membahas terkait pernyataan-pernyataan selanjutnya, 3 pernyataan selanjutnya yang berhubungan dengan proyektil. Jadi proyektil tadi itu dari titik O, karena dia ditembakkan ke A, maka dia bentuk gerak parabola. Akan tetapi titik puncaknya bukan di A, yaitu titik puncaknya di titik D dan akan jatuh ke sini. Lalu karena geraknya parabola, sehingga kita bisa menggunakan rumus-rumus dari gerak parabola. Yang pertama adalah menentukan alfa. Yang pertama menentukan alfa, kita bisa menggunakan konsep dari rumus segitiga, yaitu segitiga OBA. Hal ini bisa kita dapatkan karena benda yang pertama adalah benda O, terus ini benda A, ini titik B, ini tadi maksudnya adalah titik A, terus ini adalah titik C. Jadi di sini benda O ini akan ditujukan menuju A. Jadi kan akan digerakkan menuju ke titik A kan, akan tetapi karena kecepatannya tidak cukup, sehingga dia membentuk gerak parabolik yang puncaknya bukan di titik A. Nah dari sini karena kita ini ditarik garis miring, terus ini ditarik garis lurus, lalu ini ditarik garis tegak lurus, otomatis kita bisa tahu nilai alfa, yaitu dari segitiga OAB, di mana dari segitiga ini kita tahu nilai OP sama dengan 40, terus nilai OA diketahui dirusaklah dari 30. Maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, OP kuadrat tambah AB kuadrat sama dengan OA kuadrat, lalu didapatkan nilai OA adalah 50. Jadi dari sini kita menyimpulkan tan alfa sama dengan 30/40, yaitu depan per samping. Sin alfa sama dengan 30/50, yaitu depan per miring. Cos alfa adalah 40/50, yaitu samping per miring. Untuk benda parabola sendiri, benda parabola sendiri itu bisa dibagi menjadi dua konsep, yaitu pertama adalah gerak ke atas yang mengikuti hukum GLBB, dan gerak ke samping yang mengikuti hukum GLB. Jadi untuk gerak ke atasnya sendiri dia mengikuti hukum GLBB, rumus-rumusnya mengikuti hukum GLBB, dan gerak ke samping rumus-rumusnya mengikuti hukum GLB. Lalu di sini ada pernyataan, yaitu proyektil mencapai titik tertinggi saat T 1,5 sekon. Yang artinya dia ini titik tertinggi kan kaitannya kan gerak ke atas. Jadi kita menggunakan konsep yang gerak lurus berubah peraturan. Artinya kita bisa menggunakan rumus-rumus dalam gerak lurus berubah peraturan. Terus sebelum itu kita harus hati-hati karena gerak bendanya menuju titik A, otomatis dia tidak tegak lurus dan dia juga tidak datar, sehingga untuk mendapatkan kecepatan yang tegak lurus, maka kita harus mengalihkan V0 ini dengan sin alfa. Lalu untuk yang mendatar kita bisa mengalihkannya dengan V0 cos alfa, yaitu ada di sini. Sin alfa, V0 cos alfa. Sehingga kita dapat mendapatkan rumus untuk V-nya atau untuk kecepatannya. Oke. Lalu karena gerak ke atas mengikuti hukum GLBB, dan pada saat tertinggi ketika benda bergerak ke atas dan mencapai titik tertinggi, artinya adalah kecepatan terakhirnya sama dengan 0. Karena benda akan berhenti. Kan biasanya kan ketika benda bergerak ke atas, dia akan berhenti lalu menuju ke bawah, gitu kan benda. Oke. Sehingga dapat disimpulkan PT saat titik tertinggi yaitu 0. Artinya V pada saat titik tertinggi sama dengan 0. Dengan rumus PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, kita bisa mendapatkan nilai T. Atau kita bisa menggunakan PT sama dengan V0 plus AT untuk mendapatkan nilai T. Untuk pertama kali, karena kita ingin mengecek apakah benar proyektil mencapai titik tertinggi saat T sama dengan 1,5 sekon, kita menggunakan rumus PT sama dengan V0 plus AT.
di mana VT sama dengan 0, lalu V0-nya karena dia gerak ke atas dan dia harus dikalikan sin alfa karena geraknya harus vektornya juga ke atas bukan miring, V0 sin alfa. Jadi kecepatannya tadi diketahui bahwa V0-nya adalah 25 meter per sekon, lalu dikalikan sin alfa itu 30/50, yang mana nolnya bisa kita kecoret jadi 3/5. Lalu dari gerak ke atas, karena geraknya ke atas dan gerak ke atas itu berkebalikan dengan arah dari percepatan gravitasi. Karena arah percepatan gravitasi selalu ke bawah dan geraknya benda ke atas sehingga berlainan, maka nilai A-nya sama dengan negatif. Percepatan dari benda itu sendiri adalah negatif. Sehingga kita bisa memasukkan dalam rumusnya PT sama dengan V0 plus AT, PT-nya sama dengan 0, V0-nya adalah V0 sin alfa agar sesuai dengan vektor, ditambah A kali T. Kita pindah ruas, V0 sin alfa menjadi ke kiri, yaitu min V0 sin alfa, lalu A-nya karena berlawanan arah dengan percepatan gravitasi, kita kasih tanda negatif, lalu dari negatif ini bisa kita coret, sehingga kita bisa memasukkan nilainya V0 sama dengan 25, lalu sin alfa sama dengan 30/50, nolnya kita coret jadi 3/5, terus sama dengan A-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, terus dikali T. Terus dari sini variabel yang belum dikatakan T, sehingga kita bisa menghitung 25 dikali 3/5, 25 yang kita bagi 5 sama dengan 5, 5 kali 3 sama dengan 15, lalu disama dengan 10T, sehingga T sama dengan 15 bagi 10 sama dengan 1,5 sekon. Jadi waktu untuk mencapai puncak tertinggi adalah 1,5 sekon. Jadi pernyataan yang ini adalah benar. Lalu selanjutnya kita bisa mencari jarak tertinggi untuk jaga-jaga apabila pernyataan yang selanjutnya itu mengenai jarak tertinggi. Yaitu jarak tertinggi kita bisa menggunakan rumus S sama dengan V0 tambah setengah T kuadrat, yang artinya jarak tertinggi adalah kita menggunakan waktu yang mencapai puncak tertinggi, yaitu T sama dengan 1,5 sekon. Jadi kita bisa menentukan nilainya, V0-nya adalah V0 dikali sin alfa, 25 kali 3/5 dikali T, T-nya adalah 1,5 sekon, yang T merupakan puncak tertinggi, ditambah setengah A T kuadrat, di mana A-nya adalah negatif, min 10, terus T kuadrat 1,5 dikuadratkan. Kenapa negatif? Ya karena tadi, karena arah gerak benda itu berlawanan dengan percepatan gravitasinya, karena bendanya bergerak ke atas. Jadi didapatkan bahwa dia akan mencapai puncak tertinggi yaitu pada 11,25 meter. Jadi artinya kalau dia geraknya bendanya kayak gini, jadi pada titik tertinggi ini tuh jarak dari tanah itu adalah 11,25 meter. Nah, itu. Oke, kita hapus dulu. Selanjutnya kita akan membahas terkait pernyataan yang lain yang katanya juga masih dalam gerak benda proyektil. Lalu pernyataan selanjutnya adalah partikel apakah juga melewati titik C. Diketahui dari soal koordinat titik C. Jadi kan titik C tadi kan kalau kita lihat dari soalnya, karena ini B, terus ini A, terus ini C. Jadi jarak AB adalah 30, terus ini misalkan titik O, terus jarak OB adalah 40, terus AC jaraknya 20, dan CB jaraknya 10. Jadi dengan misalkan kita membuat satu koordinat, maka titik C itu koordinatnya adalah sumbu X yaitu 40 dan sumbu Y terletak pada 10. Ini adalah koordinat titik C. Lalu karena benda tadi itu, benda parabola itu bisa dipecah menjadi dua gerak, yaitu GLBB dan GLB, di mana yang gerak benda ke atas adalah GLBB dan gerak benda ke samping adalah GLB. Jadi karena mengerti hukum dari GLB itu sendiri, maka kita bisa menggunakan rumus dari GLB, yaitu V sama dengan S per T, lalu S sama dengan V kali T.
Lalu selanjutnya kita ingin tahu bahwa sebenarnya itu benda dari titik O mencapai titik T itu pada saat waktu berapa gitu kan. Pada saat waktu berapa kan kita ingin mencari itu apa karena lo karena apakah proyektil juga melewati C, jadi artinya C kan satu lintasan sama dengan satu lintasan dengan B, jadi kita bisa menggunakan T 2 sekon untuk menguji coba apakah proyektil juga melewati C. Jadi diketahui jarak OB adalah 40, terusan dengan kecepatannya adalah V0 cos alpha. Karena apa? Karena tadi diketahui bahwa kecepatan miring itu 25 meter per sekon. Lalu karena vektornya adalah ke samping, sehingga perlu dikalikan dengan cos alpha. 25 dikali cos alpha. Cos alpha. Dimana cos alpanya adalah 4/5 yang telah kita jabarkan dari segitiga tadi. Lalu kita masukkan nilainya, S sama dengan 40, V-nya sama dengan V0 cos alpha dikali T. Lalu 40 sama dengan V0, 25 cos alpha 4/5 dikali T, didapatkan T sama dengan 2 sekon. Jadi, waktu proyektil untuk mencapai titik B adalah saat 2 sekon. Terus, pada gerak ke atas, kan tadi kan didapatkan untuk mencapai puncak itu membutuhkan waktu 1,5 sekon. Nah, karena ini kita ingin mengecek apakah proyektil juga melewati C, otomatis ketika dia puncaknya ke sini kan, otomatis jika gerak dia puncak ke sini, jadi dia itu di puncak ini tuh 1,5 sekon. Padahal pada saat 2 sekon dia itu sudah berada di lintasan sini. Jadi masih ada 0,5 sekon. Nah, 0,5 sekon ini apakah tepat pada titik C atau agak melenceng sedikit, kita akan mencarinya. Jadi karena benda kan tadi kan telah melewati titik puncak, yang artinya ketika dia bergerak ke bawah lagi, bergerak parabolik ke bawah lagi, dia itu kecepatan gerak ke bawahnya itu untuk kecepatan yang horizontalnya itu masih tetap karena dia GLB, sedangkan untuk kecepatan yang vertikalnya itu sendiri adalah 0 karena dia dapat dianggap gerak jatuh bebas. Jadi P0-nya 0, terusan T-nya karena kita ingin mengecek 0,5 sekon itu ada di titik mana, sehingga kita bisa memasukkan nilai 0,5 atau sama dengan setengah. Lalu ditambah setengah A kuadrat, A-nya adalah 10 karena geraknya kan jatuh, artinya jatuh berarti dia searah dengan percepatan gravitasi, sehingga A-nya positif. Itu 10 meter per sekon kuadrat dikali T, T-nya 0,5 dikuadratkan. Jadi karena kita ingin mengetahui apakah benar pas titik C itu kita bisa menggunakan nilai S, karena kan gini kan tadi kan misalkan gini, misalkan yang adalah titik C, jadi jika diproyeksikan ini adalah titik C pada suatu garis lurus, terus ini adalah titik D, jadi ini adalah tanah, jadi jarak tanah dari titik D adalah 11,25 meter. Lalu jarak tanah dari titik C adalah 10 meter. Lalu benda itu bergerak ke atas. Nah, bergerak ke atas ini dia itu membutuhkan waktu 1,5 sekon. Jadi artinya 1,5 sekon dia berhasil menempuh 11,25 meter ini tadi. Terus setelah ke atas karena kecepatan proyektil sudah berhenti, sehingga terus dia gerak jatuh ke bawah. Nah, gerak jatuh ke bawah ini biar pas pada C ini, otomatis kan dia kan butuh 1,25 meter perjalanan, yaitu dari atas ke bawah agar pas pada saat titik C. Nah, kebetulan setelah kita hitung, yaitu pada T sama dengan 2 sekon. Karena pakai 2 sekon? Karena tadi agar bisa pada lintasan AB ini adalah 2 sekon, didapatkan nilai S-nya adalah 1,25. Jadi benar, jadi benda ini pada saat 2 sekon, jadi artinya dari sini terus ke sini itu pas pada titik C.
karena dia 11,25 itu 1,5 sekon, lalu setengah sekonnya dia menempuh 1,25 meter. Jadi benar pernyataan ini adalah proyektil juga melewati C. Terus yang pernyataan selanjutnya adalah proyektil mengenai benda M. Jadi kan tadi diketahui bahwa benda M, jadi benda M itu tadi kan sudah kita bahas tadi. Benda M mencapai titik C. Kan ini A, ini A, ini C, ini B. Ini C ya. Ini C. Jadi benda M pada waktu C ini dia itu menempuh waktu 20 sekon. 20 sekon. Jadi karena benda M berada jatuh bebas dengan kecepatan 0 meter per sekon, dan dia itu menempuh jarak 20 meter itu selama 20 sekon. Tadi sudah kita bahas di awal, didapatkan nilai 20 sekon. Lalu proyektil juga pada waktu 20 sekon juga ternyata berada pada titik C pada pembahasan sebelumnya juga. Jadi karena pada sama-sama waktu 20 sekon, sama-sama pada waktu 20 sekon itu benda itu ternyata itu mengenai benda M. Jadi kalau diibaratkan ini A, ini benda M itu ada titik A, terus ini proyektil ada titik O. Jadi pada saat T sama dengan 20 sekon, jadi yang sini terus setelah selesai mencapai titik puncak dan pada titik C, ini juga pada titik C. Jadi pada titik C juga. Jadi artinya proyektil dan benda M ini akan saling bertabrakan. Nah, sehingga dapat disimpulkan proyektil mengenai benda M itu juga pernyataan benar. Jadi pernyataan 1, 2, 3, 4 benar semua. Nah, oke. Itu tadi penjelasan terkait yang soal nomor 3. Kita hapus dulu. Oke. Sebenarnya untuk terkait soal-soal fisika, matematika itu yang paling penting adalah yang pertama itu konsep. Jadi untuk fisika itu yang penting adalah konsep. Jadi tips terbaik untuk belajar fisika adalah belajar konsepnya. Lalu yang kedua adalah teliti. Karena tadi kenapa saya tidak membahas tentang satuan? Karena tadi di soal dan di jawaban satuannya sama sehingga kita bisa mempersingkat waktu untuk menghiraukan satuan. Apalagi untuk soal-soal UTBK, yang mana jika kalian setelah sering mengerjakan soal-soal UTBK, maka kayak tadi yang pembahasannya ini kan tadi kan sekitar 4 lembaran kan, 4 lembaran buku. Jadi 4 halaman buku. Jadi sebenarnya kalau kita udah sering ngerjain itu kan akan gimana ya? Akan terpintas konsep-konsep unik atau konsep-konsep cepat yang bisa kita dapatkan dari kita belajar terus-menerus. Gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi belajar Mahapati Sinau pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal yang berkah untuk kita semua. Dan semoga UTBK kalian bagi yang persiapan UTBK bisa mendapat nilai yang bagus dan bisa diterima di PTN yang diinginkan. Lalu untuk yang penonton yang misal yang belum UTBK atau belum waktunya UTBK bisa menjadi bahan belajar yang lebih baru agar bisa termotivasi, oh seperti ini ya soal-soal UTBK kelasnya seperti ini ya. Jadi sebaiknya bagi adik kelas yang masih kelas 10, kelas 11 itu harus segera belajar karena soal-soal UTBK itu bisa tidak dianggap jangan dianggap remeh. Terus yang merasa sudah rapotnya sudah nilainya bagus, itu juga tetap harus belajar UTBK untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk. Akan tetapi kita juga harus positive thinking, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus persiapan untuk kemungkinan yang terburuk. Oke. Sekian dari saya untuk mengakhiri tutorial pada pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Good luck, brother.